Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi ini merupakan video part kedua. Nah, di part kedua ini saya mau share dari apa yang baru aja saya pelajari. Di sini saya baru belajar JavaScript ya. Saya baru belajar JavaScript mengenai fungsi dan juga array. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari apa yang sudah saya pelajari. Jadi ada 4 bagian ya yang akan saya jelaskan. Sekarang saya mulai menjelaskan bagian yang pertama. Pertama saya buat dulu file. Saya buat dulu file untuk latihan kita. Untuk saya terangkan dari apa yang saya pelajari. Saya akan menjelaskan tentang array dan fungsi. Kita buat dulu misalkan belajar JavaScript new. Ini yang part yang kedua. Kita simpan dulu dalam HTML. Oke, sudah kita buat. Nah, yang baru aja saya pelajari ada script ini, saya copy, saya pindahkan di sini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dari script ini. Apa sih maksudnya? Nah, ketika file ini kita eksekusi, coba kita eksekusi ya. Kita bisa pilih run, kemudian start debugging Chrome, maka akan muncul angka 5. Kenapa muncul angka 5? Nah, di sini. Jadi di sini ada script, tapi di sini ada slash ini ya, yang ke kanan ini. Jadi ini merupakan area tempat kita menulis kode JavaScript. Dimulai dari sini sampai sini merupakan area kita untuk menuliskan kode JavaScript. Nah, di sini ada ID, namanya tampilkan. Nah, nanti di lingkungan inilah hasil eksekusi dari JavaScript ditampilkan. Contohnya nih, misalkan ya, tadi kan ketika ini kita save dulu. Ketika dieksekusi akan muncul seperti tulisan 5. Seperti ini ya, 5. Nah, kenapa muncul 5? Ketika ini dieksekusi, jadi ini membuat suatu variabel namanya simpan, dia menyimpan nilai 5. Kemudian simpan ini kan ada di sini dia. Nah, ini kan nilainya 5. Nah, karena ada di sini, maka simpan ini akan ditampilkan ke tampilkan ini. Sehingga ID tampilkan akan menampilkan nilai 5. Seandainya ini kita ganti dengan 1000, kita save. Ketika dieksekusi nanti, maka simpan ini kan menyimpan nilai 1000 akan ditampilkan ini, maka nilainya bukan lagi 5 tapi 1000. Nah, itu dia. Jadi sudah paham ya maksud dari kode ini. Ini bagian yang pertama. Nah, sekarang kode yang kedua kita coba lagi pelajari. Nah, ini yang kedua. Kita copy dulu. Kita pindahkan di sini. Oke. Nah, kita eksekusi dulu kodenya secara keseluruhan, muncul seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada button ya. Button ini kegunaannya untuk membuat tombol. Nah, ini kan tombol kan? Nama tombolnya itu tekan, ini dia. Nah, kemudian di sini apabila kita tekan tombol tekan, akan dieksekusi fungsi namanya fungsi hilang. Jadi kalau kita tekan tombol tekan ini akan dieksekusi fungsi hilang. Nah, di sini ada ID namanya tampilkan 2. Dia muncul tulisan hilang aku. Nah, ini kan ada hilang aku. Itu dari ini di sini. Nah, ketika kita menekan tombol tekan, kita misalkan tekan, tapi saya nggak tekan dulu. Nanti kalau kita tekan, maka akan dieksekusi fungsi hilang. Nah, di fungsi hilang ini, di sini variabel simpan akan menyimpan kalimat aku muncul. Sehingga ini kan ada simpan, maka aku muncul akan ditampilkan di tampilkan 2. Tampilkan 2 yang ini.
sehingga tulisan hilang aku ini akan hilang. Dia akan menampilkan tulisan aku muncul. Coba kita eksekusi, maka akan muncul aku muncul. Nah, kan aku muncul. Seperti itu. Jadi kalau kita misalkan aku datang. Nah, sekarang aku datang. Aku datang. Kita save. Nah, ketika kita eksekusi, ini kan masih hilang aku. Kita tekan tombol tekan, maka fungsi hilang akan dieksekusi. Kemudian masuk ke sini, aku datang, disimpan ke dalam variabel simpan, kemudian akan ditampilkan tampilkan 2. Tampilkan 2 yang sebelumnya hilang aku akan diganti menjadi aku datang. Kita klik, nah, aku datang. Jadi sekarang udah paham ya maksud dari kode ini. Seperti itu. Yang ketiga, ini dia. Nah, yang ketiga ini kita ada kaitannya dengan array. Yang ketiga, kita coba nih. Nah, ini dia. Coba kita eksekusi dulu kodenya. Nih, nah seperti ini. Di sini kita membuat tombol. Tombolnya namanya tekan. Ya, tombolnya namanya tekan. Kemudian ketika tombol tekan ini ditekan, maka akan dieksekusi fungsi underscore array. Nah, di sini ada PID tampilkan 3 angka, ini dia. Angka. Ini kan ada angka. Ya. Nah, kemudian kalau kita tekan tombol tekan, maka fungsi array akan dieksekusi, kemudian akan dibuat array namanya angka 123. Sehingga di sini kan ada angkanya ini akan ditampilkan 3. Nah, tampilkan 3 sebelumnya kan ada angka, maka akan diganti menjadi array angka, yakni 123. Nah, kalau kita tekan tombol tekan ini akan muncul angka 123. Nah, itu dia. Jadi udah paham ya maksudnya ya. Oke, terakhir ada yang keempat, kodenya ini dia. Kita copy dulu sampai sini, kita pindahkan di sini. Pindahkan yang bawah. Nah, ini coba kita eksekusi dulu. Kodenya ini dia. Nah, di sini kita membuat button juga, tombol juga, namanya tekan, ini dia. Kemudian ketika kita menekan tombol tekan, akan dieksekusi fungsi array 2. Nah, di sini ada PID tampilkan 4, cuman di sini kosong, nggak ada apa-apa. Sehingga di sini nggak ada tulisan. Tapi misalkan di sini kita ketik akan muncul tulisan jika ditekan tombol tekan. Nah, misalnya seperti ini. Maka kita eksekusi, nah akan muncul tulisan jika ditekan tombol tekan. Nah, ini yang ini. Jadi kalau kita menekan tombol tekan nanti akan dieksekusi fungsi array 2, di mana pada fungsi array 2 ini membuat array namanya cars, menyimpan nama-nama mobil, ada BMW, Volvo. Kemudian di sini, nah yang akan ditampilkan nanti, ditampilkan 4, itu teks sama kalimat. Sehingga ketika kodenya menuju teks, sebenarnya dia akan mencetak teks. Tapi karena teks ini kan hanya berisi petik ganda aja, sehingga dia kosong seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perintah for. Misalkan i sama dengan 0, i lebih kecil dari cars.length, artinya panjang dari array cars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Cuman kalau indeksnya dimulai dari 0, BMW itu posisi ke 0, Volvo posisi ke 1, 2, 3, 4, 5, sampai Audi posisi ke 5. Jadi, kalau i-nya sama dengan 0, maka cars di posisi ke 0 itu BMW. Maka akan, ini kan teks ya, maka teks yang pertama akan dicetak BMW, kemudian enter. Ketika i-nya sama dengan 1, maka yang akan dicetak Volvo, enter. Ketika i-nya sama dengan 2, Saab, enter. Ketika i-nya sama dengan 3, Ford, enter. Sampai Audi, enter. Karena dia mencetak teks. Teks itu kan tadi nama-nama mobil, kemudian ada enternya. Nah, kemudian di sini ada kalimat juga. Nah, ketika perintah kalimat ini membuat variabel namanya kalimat, akan dicetak enter, 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 baru UGI. Sehingga tulisan UGI ini akan letaknya di bawah. Coba kita eksekusi. Tek. Nah, kan UI-nya di bawah. Kenapa UI-nya di bawah? Karena dia mencetak enter dulu. Enter, 1, enter, enter, enter. Enternya ada 4, seperti itu. Tapi kalau seandainya enternya kita hilangkan, seperti ini.
Nah ini, maka uginya mungkin naik ke atas. Coba kita eksekusi, uginya akan dempet. Nah, seperti ini. Nah, kita buat ada enter, jadi dia uginya agak ke bawah. Seperti itu dia. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, seperti inilah yang baru saya pelajari tentang array dan fungsi. Semoga bermanfaat, nanti dipraktekkan, semoga bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.